Salam Patunggilan. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita terus dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 240A, bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini atau pada minggu ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir tengah-tengah kita semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan dihantar oleh nats pembimbing yang terambil dari Injil Yohanes 20, ayatnya ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, mari kita sambut dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 244, bait yang pertama dan yang kedua.
Marilah Bapak Ibu serta saudara, kita datang kepada Tuhan untuk mengungkapkan pengakuan dan penyesalan kita atas dosa-dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang untuk mengungkapkan pengakuan dan penyesalan kami atas segala perbuatan dan dosa-dosa kami. Sebab Tuhan telah memerintahkan kami untuk berbuat yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kasih Tuhan. Namun dalam kenyataannya, kami sering melanggar apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini, dengan segala kerendahan hati kami mengungkapkan pengakuan dan penyesalan kami. Dan kami percaya, di dalam kasih Kristus senantiasa ada pengampunan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46. Bait yang pertama dan yang kedua. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menghayati dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Pada pagi hari ini atau pada minggu ini, kita akan bersama-sama mempergumulkan kesaksian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, dan pembacaan kesaksian firman Tuhan ini akan dilaksanakan oleh majelis jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Allah. Allah yang kami sembah, kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang menghampiri tata-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapa, sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir saat ini dan membuka pintu hati kami. Juga Bapak Pendeta yang sudah Tuhan pilih untuk membentangkan firman-Mu, senantiasa Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan pada saat pagi hari ini tertera di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sedang merayakan turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang luar biasa. Sebab melalui turunnya Roh Kudus, berita Injil itu bisa tersiar sampai saat ini. Melalui turunnya Roh Kudus, gereja bisa bertumbuh dan berkembang sampai ke ujung bumi. Inilah spirit di dalam kita menghayati turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak Ibu pernah menonton atau menyaksikan film yaitu Dunia Persilatan. Bapak Ibu, dalam dunia persilatan itu biasanya ada namanya penggemblengan kepada murid-murid atau orang-orang yang menjadi pengikut. Di dalam dunia persilatan itu
murid akan digembleng dengan maksimal. Mereka akan digeladi dengan sungguh-sungguh sebelum mereka dilepaskan dalam dunia nyata. Namun sebelum mereka ini dilepaskan dalam dunia nyata, setelah mendapatkan gemblengan oleh sang guru, murid akan diberikan namanya kesaktian. Supaya mereka ini punya rasa percaya diri, punya keberanian, dan juga punya ketangguhan di dalam menjalankan apa yang mereka pelajari, menjalankan apa yang mereka peroleh dari guru yang mereka pelajari. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum mereka diberikan tugas untuk menjadi saksi atau mewartakan berita kebenaran Kristus, para murid ini mengalami namanya penggodokan, namanya penggemblengan yang sangat luar biasa. Mereka belajar selama kurang lebih 3 tahun menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka juga digembleng, ditempa untuk menyaksikan apa yang diajarkan, apa yang diteladankan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka menyaksikan penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan bahkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya cukup seperti itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Namun sebelum mereka ini ditinggalkan oleh Tuhan, para murid selama 40 hari itu didampingi oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus mendampingi para murid itu selama 40 hari untuk mempersiapkan mereka sebelum mereka melaksanakan tugas panggilan yang dimandatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para murid diberikan yang namanya kasekten dalam bahasa Jawa. Diberikan suatu kuasa dengan diturunkannya Roh Kudus kepada murid-murid. Itulah gladi penggemblengan yang terjadi kepada murid-murid Tuhan. Dan pada akhirnya mereka diberikan kesaktian supaya mereka mampu menjalankan apa yang menjadi amanat dan panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi dikisahkan ketika hari yang ke-50 setelah Paskah Yahudi, banyak orang berkumpul dari berbagai negara, khususnya orang-orang Israel diaspora, yaitu berkumpul di Yerusalem, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat mereka berkumpul, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan bertiuplah angin yang besar dan keluar lidah api yang menyala-nyala dan menghembusi para murid pada saat itu. Para murid menerima hembusan yang ditandai dengan nyala api. Dan yang menjadi keajaiban, yang menjadi keanehan,
para murid berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Para murid bisa berbicara berbagai bahasa yang bermacam-macam. Padahal mereka tidak pernah belajar dengan bahasa-bahasa tersebut. Dan bahasa para murid ini dimengerti oleh banyak orang yang hadir di situ. Padahal yang hadir itu dari berbagai daerah. Ada orang Mesir, orang Roma, orang Arab, orang Media, Mesopotamia, dan juga orang Asia. Tetapi mereka mengerti bahasa mereka dengan jelas dan benar. Padahal murid-murid Tuhan Yesus ini adalah orang-orang Galilea. Bapak Ibu, itulah kuasa Roh Kudus yang mampu membuat para murid ini bisa berbicara dengan bahasa yang bermacam-macam. Para murid mempercakapkan tentang karya-karya Tuhan yang besar. Para murid mengajarkan tentang nilai-nilai yang benar. Dan banyak orang mendengar sampai terbengong-bengong dan terkagum-kagum. Dan mereka memahami bahasa apa yang dilakukan oleh atau yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Namun memang ada orang sebagian yang tidak mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan. Bahkan murid-murid Tuhan itu dianggap orang yang mabuk anggur. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, itulah peristiwa tercurahnya Roh Kudus kepada murid-murid yang memberikan kesaktian kepada para murid, sehingga para murid ini akan mampu menjalankan tugas untuk bersaksi di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, para murid tidak sekedar hanya pandai berbahasa roh, tetapi mereka juga banyak yang menerima karunia, mujizat dari Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan senantiasa memberikan karisma kepada banyak orang. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, para murid setelah menerima karunia roh, setelah menerima kesaktian dari Tuhan, hidup mereka diubahkan. Yang dulunya takut untuk bersaksi, mereka bersembunyi-sembunyi, tidak berani menyatakan kesaksian kebenaran Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan curahan Roh Kudus, mendapatkan kasekten dari kuasa Roh Kudus, itulah murid Yesus ini punya berani dan semangat untuk terus bersaksi. Itulah Bapak Ibu kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini kita diingatkan. Yang pertama, bahwa orang yang hidupnya kepenuhan Roh Kudus itu hidupnya dimengerti oleh orang lain. Jadi orang yang hidupnya dicurai atau diurapi oleh Roh Kudus itu dimengerti. Bukan tidak dimengerti, tapi dimengerti. Ucapan bahasanya itu dipahami oleh orang lain. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, bahasanya itu akan menenteramkan, bahasanya akan menyejukkan, bahasanya akan menguatkan, menghibur, bahkan memberikan pengharapan kepada orang lain.
Jadi itulah ciri-ciri orang yang hidupnya kepenuhan Roh Kudus. Lalu yang kedua, orang yang kepenuhan Roh Kudus hidupnya menjadi berkat kepada banyak orang. Hidupnya penuh dengan pengampunan dan tidak pendendam. Hidupnya pembawa damai dimanapun mereka berada. Seperti nats pembimbing tadi yang kita baca, bahwa orang yang kepenuhan roh, hidupnya saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita juga diingatkan supaya kita terus bisa menjadi saksi Kristus. Kita terus bisa mewartakan kabar kebenaran Tuhan. Memang kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita akan senantiasa dituntun, diberikan kuasa oleh Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kesaksian ini kita nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing, dan kita percaya bahwa orang yang kepenuhan Roh Kudus hidupnya akan senantiasa menjadi berkat, dan apa yang diucapkan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita ini sudah bisa menjadi saksi Tuhan? Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, supaya kita terus bisa menjadi saksi dan Roh Kudus senantiasa memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pada minggu ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami ingin menaikkan doa syafaat kami, dan kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Yang sampai saat ini, bangsa dan negara kami masih dilanda suasana pandemi corona yang membuat bangsa kami mengalami keterpurukan. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami. Melalui pandemi corona ini, bangsa kami tetap bisa menata masyarakatnya dengan baik. Dan kami berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, sehingga dengan demikian bangsa kami bisa hidup seperti sedia kala. Tuhan surgawi, pada saat ini kami juga banyak belajar. Dengan pandemi ini kita senantiasa diingatkan untuk terus hidup saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Kami juga diajar untuk hidup disiplin, hidup untuk menjaga kebersihan, dan bahkan hidup yang juga gotong royong. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memampukan
bangsa kami dan negara kami ini, supaya dengan demikian bangsa kami tetap menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bisa menata kehidupan masyarakat ini dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun gereja Tuhan berada. Tuhan senantiasa memberkati, menolong, bahkan Tuhan senantiasa memampukan gereja Tuhan untuk terus bersaksi tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Supaya gereja Tuhan semakin kokoh, semakin kuat di dalam persekutuan. Sehingga dengan demikian gereja Tuhan boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua warga jemaat dimanapun mereka berada. Terkhusus warga jemaat GKJ Ndampit. Tuhan berkati mereka. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan menolong setiap pergumulan mereka. Bahkan Tuhan memberkati setiap apa yang dialami oleh mereka. Supaya jemaat Tuhan tetap menjadi jemaat yang setia, yang hidupnya terarah kepada kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak jemaat dimanapun mereka berada, yang masih bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang kehilangan pekerjaan, atau yang saat ini sedang sekolah melalui online. Tuhan juga berkati mereka. Jangan tinggalkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya GKJ Jemaat Ndampit, yang mempunyai rencana untuk merenovasi atau membangun gedung gereja ini. Tuhan berkati, supaya rencana panitia atau rencana gereja Tuhan ini boleh terlaksana dengan baik. Gerakkanlah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat gereja Tuhan. Tuhan, itulah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh majelis jemaat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di muka bumi, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada minggu ini, kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita serahkan kepada Tuhan. Dan persembahan ini akan dipimpin oleh majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan buat Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita pada Tuhan atas berkat dan penyertaannya, dengan didasari kesaksian firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kita menyerahkan persembahan, diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 235 ayat pertama hingga selesainya kita menyerahkan persembahan. Marilah persembahan yang sudah kita kumpulkan ini, kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami ambil sebagian, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Senantiasa Engkau berkati, Engkau kuduskan, biarlah menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan tangan-tangan kami yang sudah menyerahkan persembahan, Tuhan berkati, baik yang menjadi petani, wira swasta, pedagang, pegawai negeri, biarlah pekerjaan ini kami lakukan dengan penuh sukacita. Kami juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan, berkati dengan hikmat daripada-Mu, agar dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237, bait yang pertama dan yang kedua. Dan nanti bait yang kedua Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan undurlah dari tempat ibadah ini dan lakukanlah setiap panggilan dan pekerjaan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Ingatlah bahwa Roh Kudus akan memampukan dan menuntun kita semua. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan yang demikian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, serta di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.